Belum lama ini, saya mulai sering ngotak-ngatik aplikasi Canva yang sebetulnya udah saya tahu sejak lama, tapi sebelumnya sering saya cuekin. Kalian pun mungkin udah pernah install Canva di HP kalian, atau pernah buka di komputer, tapi nggak terlalu sering dipakai. Ternyata, setelah saya dalami, aplikasi Canva ini bukan sekedar aplikasi sederhana untuk edit video atau edit foto saja. Tapi Canva memiliki banyak fitur yang sangat berguna, tidak hanya untuk konten kreator, tapi juga untuk orang-orang yang bekerja di bidang lain. Bahkan saya menemukan banyak fitur-fitur tersembunyi di Canva. Nah, buat kalian yang belum punya Canva di komputer atau di HP, linknya saya pasang di deskripsi. Nanti setelah nonton video ini, kalian bisa langsung daftar gratis. By the way, di sini saya pakai komputer. Buat kalian yang pakai HP, cuma layoutnya aja yang beda, tapi cara pakainya sama. Salah satu fitur Canva yang sangat bermanfaat adalah fitur posting konten ke sosial media langsung dari Canva. Jadi kalau udah beres bikin konten, kita bisa langsung share ke akun sosial media kita tanpa harus buka aplikasi lain. Tinggal pilih aja kemana kita ingin posting. Kalau kita back dan tekan more, maka di sini pun akan ada opsi share lainnya, termasuk share ke messaging app seperti WhatsApp atau Slack. Dan yang lebih saya suka, kita juga bisa melakukan penjadwalan posting secara otomatis. Di sini kita bisa pilih tanggal, lalu atur waktunya. Setelah itu tinggal kita pilih aja kemana kita mau posting. Fitur penjadwalan posting otomatis saat ini hanya tersedia untuk yang punya akun Canva Pro. Kalian bisa coba dulu akun Canva Pro secara gratis selama 30 hari. Linknya ada di deskripsi. Salah satu fitur editing di Canva yang saya sukai adalah fitur untuk bikin split screen seperti ini atau seperti ini. Untuk bikin split screen, kita masuk dulu ke menu Elements, terus kita scroll ke bawah sampai ada menu Grids. Nah, di sini kita bisa klik See All, terus kita bisa pilih salah satu grid yang ada di sini. Nah, di sini ada 3 grid, berarti kita memerlukan 3 video. Saya akan pakai video stock footage yang ada di sini aja, dan saya akan pilih sembarang aja ya. Saya akan tambahkan yang ini, terus kita drag ke grid yang pertama. Untuk video kedua juga caranya sama, kita masukin dulu, terus tinggal di drag aja ke grid yang kedua. Dan saya akan pakai video ini untuk grid yang ketiga, dan selanjutnya tinggal di drag aja. Saya akan trim durasinya. Nah, kalau di play hasilnya kira-kira seperti ini. Tentunya kalian pun bisa pakai grid yang mana aja. Nah, kalau kita seleksi gridnya, di sini kita bisa lihat menu spacing. Nah, di menu spacing ini kita bisa mengatur bordernya. Kalau misalkan nggak mau pakai border, tinggal di set aja ke 0. Untuk fitur grid ini juga kita bisa pakai kalau kita bikin vertical video, misalnya untuk di Instagram atau di TikTok. Contohnya saya akan coba masukin yang ini. Nah, terus cara masukin videonya sama aja kayak tadi. Saya akan cari video sembarang aja, misalnya video fashion. Saya akan masukin ini, terus saya drag ke sini, dan yang ini, terus terakhir yang ini. Jadi pada dasarnya cara pakainya sama aja, baik untuk wide video atau vertical video. Selain split screen, efek video lainnya yang sering saya gunakan adalah frames. Untuk bikin frames, kita masuk lagi ke menu Elements, terus scroll ke bawah dan masuk ke menu Frames. Kita bisa pilih layar laptop atau frame apa saja, terserah kalian. Kita bisa posisikan dan juga atur ukurannya. Terus untuk masukin videonya, caranya sama aja seperti frames tadi. Kita bisa klik dulu videonya, terus tinggal di drag aja. Nah, kalau kita play, videonya akan diputar di dalam frames. Nah, di sini juga kita bisa resize lagi dan juga atur posisinya. Di sini juga ada banyak frame yang bisa kalian pilih. Kita juga bisa gunakan frame HP. Saya akan atur ukuran dan posisinya dulu. Nah, di sini saya akan coba cari video vertikal. Saya klik dulu untuk menambahkan, lalu tinggal di drag aja. Nah, kalau di play hasilnya kira-kira seperti ini. Di Canva kita bisa membuat outline atau border di sekitar tubuh seseorang seperti yang sering dilakukan YouTuber di thumbnail video. Oke, saya akan menempatkan outline atau border di sekitar wanita ini dan saya perlu hapus dulu backgroundnya. Kalau kita pakai akun Canva Pro, terus klik Edit Image, di sini kita bisa menggunakan fitur Background Remover untuk menghilangkan background hanya dalam sekali klik. Tinggal diklik aja, terus tunggu prosesnya. Nah, backgroundnya udah langsung hilang. Terus kita juga bisa rapihin sedikit. Saya hanya akan rapihin rambutnya aja. Ini supaya outline-nya nanti di sekitar rambut itu bisa lebih bagus dan lebih rapi ya. Oke, kira-kira cukup segini. Terus saya akan klik apply di bawah sini. Nah, buat kalian yang nggak punya akun Canva Pro, kalian bisa coba dulu akun Canva Pro secara gratis selama 30 hari. Linknya ada di deskripsi. Nah, untuk menambahkan outline atau border, kita bisa ketik shadows di sini. Nah, terus di sini akan muncul beberapa pilihan dan kita pilih yang glow di sini. Nah, terus kita klik sekali lagi supaya bisa mengakses settingannya.
Di sini saya akan perkecil blurnya, terus saya akan perbesar transparansinya sampai 100. Kita juga bisa atur ukurannya, dan untuk ubah warnanya tinggal klik di sini. Dan saya akan ganti ke warna putih. Selain kita bisa edit foto dan video di Canva, kita pun bisa membuat dokumen PDF. Untuk bikin PDF kita bisa klik Create a Design, terus di sini kita pilih dokumen A4, tinggal diklik aja. Nah selanjutnya kita tinggal desain aja PDF-nya, kita bisa masukin teks, dan juga bisa masukin grafik-grafik dari Elements, atau supaya lebih cepat kita bisa pakai templates. Saya akan hapus dulu teksnya, dan saya akan cari templates di sini. Kita bisa pilih salah satu template, saya akan pilih yang ini aja. Nah selanjutnya kita bisa edit teksnya, atau edit gambarnya. Untuk nambahin halaman, kita tinggal klik tombol Add Page di sini. Tapi saya akan bikin satu halaman saja, jadi saya akan delete. Nah untuk save ke PDF, kita klik tombol Share, terus klik Download. Nah dan di sini kita bisa pilih PDF standar, atau bisa juga kita pilih PDF print kalau memang file PDF ini nantinya akan di print. Saya akan pilih PDF standar aja. Terus di sini juga kita bisa centang opsi flatten PDF. Lalu terakhir tinggal klik download. Dan kita tunggu dulu prosesnya. Kita bisa kasih nama filenya lalu klik save. Saya akan coba buka file PDF-nya dan hasilnya seperti ini. Nah di Canva kita juga bisa edit file PDF yang sudah kita miliki. Caranya bisa masuk ke Create a Design, terus di sini pilih Import File. Saya akan pilih file PDF yang ini, lalu klik Open. Nah kita tunggu dulu prosesnya. Kalau udah beres, tinggal diklik untuk ngedit file PDF-nya. Nah, selanjutnya kita bisa edit teksnya, nambahin grafik, dan juga nambahin halaman baru, atau mungkin menghapus salah satu halaman yang sudah ada. Nah, selain ngedit PDF yang sudah kita miliki, kita juga bisa merubah file dokumen lain ke format PDF. Contohnya saya akan mengubah file Microsoft Word menjadi file PDF. Kita bisa masuk lagi ke Create a Design, terus di sini saya akan import file, dan saya akan pilih file docx di sini, terus klik Open. Kita tunggu dulu prosesnya, terus kita bisa edit dulu. Nah ini file Microsoft Word-nya sekarang sudah bisa dibuka di Canva. Kita tinggal edit aja seperlunya, dan setelah beres kita bisa masuk ke menu Share, klik Download, lalu di sini tinggal pilih PDF standar atau PDF print. Jadi cara nge-save-nya itu sama aja seperti sebelumnya. Buat yang butuh bikin presentasi yang menarik dan interaktif, kita juga bisa menggunakan Canva. Untuk bikin presentasi, kita bisa tekan tombol Create a Design, terus di sini pilih Presentation. Atau kita bisa bikin presentasi dengan menggunakan template yang sudah disediakan. Dan kita bisa cari-cari dulu template yang cocok dengan kita. Nah, dan di sini pun kita bisa lihat ada dua format, ada format untuk di komputer dan juga untuk di handphone. Saya akan coba template yang ini. Dan di sini template-nya sudah memiliki beberapa halaman ya. Tentunya kita bisa edit-edit lagi, kita bisa hapus atau bisa tambahin halaman baru. Untuk merubah teks kita bisa langsung ketik di sini. Terus di atas ini ada opsi-opsi untuk berubah desain teksnya. Kalau kita perlu menambahkan foto, kita bisa masuk ke menu Photos. Terus kita juga bisa masuk ke menu teks kalau misalkan perlu menambah teks. Dan untuk menambahkan grafik, kita bisa masuk ke menu Elements. Nah, kalau misalkan kita udah beres edit presentasinya, nah untuk save-nya kita bisa klik tombol Share, terus di sini kita bisa klik Download. Nah, presentasi ini kita bisa save sebagai PDF atau sebagai video, tapi kalau mau di-save sebagai PowerPoint file, kita bisa back dulu, terus di sini klik More, nah terus kita scroll ke bawah dan pilih Microsoft PowerPoint. Di sini juga ada opsi-opsi lainnya untuk masukin ke Google Drive atau ke Dropbox, dan bahkan bisa langsung di-send lewat WhatsApp. Nah, kalau kalian harus langsung melakukan presentasi, kalian bisa langsung klik tombol Present. Di sini ada opsi standar, terus ada opsi autoplay dan juga opsi lainnya. Saya akan coba dulu standar, lalu klik Present. Nah, di sini kita bisa tekan tombol spacebar untuk pindah ke slide selanjutnya. Kalau perlu bikin chart, kita nggak perlu repot pakai aplikasi lain, karena fiturnya juga udah tersedia di Canva. Kita masuk dulu ke menu More. Nah, terus di sini kita bisa klik menu Charts. Nah, terus kita bisa pilih chart yang sesuai dengan keperluan kita. Saya akan coba pilih yang ini. Dan di sini juga kita bisa atur ukurannya. Nah, untuk datanya tinggal di-set aja di sini. Kita tinggal ketik aja, terus masukin angkanya. Dan kalau kita klik kanan, di sini ada pilihan untuk nambahin kolom atau nambahin row, dan juga ada untuk mendelete kolom dan juga delete row. Nah, kalau kita klik di data yang terakhir, maka Canva akan secara otomatis menambahkan baris data baru. Dan kalau kita tambah data baru, maka Canva akan secara otomatis menambahkan bar chart yang baru. Untuk fontnya pun kita bisa rubah kalau kita mau. Dan terus di sini juga kita bisa rubah warna-warnanya.
Tinggal diklik aja terus pilih warna yang kita suka. Video editor di Canva dilengkapi juga dengan fitur perekam layar dan webcam. Saya akan bikin page dulu. Nah, terus di sini ada tombol record yourself, kita tinggal klik aja. Terus ini kita bisa pilih untuk merekam kamera dan screen atau screen aja. Di sini kita bisa set webcam yang akan kita gunakan dan juga mikrofon yang akan kita gunakan. Saya akan pilih kamera and screen dan kita di sini bisa rekam screen apa saja. Saya akan pilih ini, lalu klik share. Untuk posisi wajahnya juga kita bisa geser-geser, misalnya di sini kita juga bisa mirror. Dan kalau udah siap ngerekam, kita tinggal klik tombol record. Nah, setelah itu tinggal lakukan aja apa yang harus kalian lakukan. Kalau misalkan udah, tinggal klik tombol stop sharing di sini. Terus kita bisa masuk lagi ke Canva dan klik tombol save and exit. Nah, hasil rekaman layarnya sudah langsung masuk ke page. Di sini kita bisa atur lagi ukurannya. Dan enaknya kalau di Canva itu hasil rekaman layar dan hasil rekaman webcamnya itu bisa kita atur secara terpisah. Jadi di sini kita bisa atur-atur lagi posisinya dan juga atur ukurannya. Dan tentunya kita juga bisa trim. Dan kita juga bisa edit bagian tengahnya. Misalnya ada bagian tengah yang mau dihilangkan, kita bisa geser playhead-nya ke bagian yang mau dihilangkan, terus masuk ke sini dan pilih split page. Nah, di sini kita bisa trim lagi untuk menghilangkan bagian yang mau kita edit. Bahkan dengan pakai Canva, kita juga bisa mendesain undangan. Jadi kita bisa hemat uang dan waktu karena nggak perlu sewa desainer. Nah, untuk bikin undangan kita tinggal ketik kata kunci undangan atau bisa juga ketik kata kunci invitation. Sama seperti sebelumnya, kita bisa pilih template undangan yang sudah ada. Tapi kalau kalian mau bikin sendiri dari awal juga silahkan. Dan kalau mau bikin pakai template, kita tinggal pilih aja salah satu. Nah, desain-desain template undangannya pun cukup bagus. Kita udah tinggal ngedit aja seperlunya. Terus di sini juga kita bisa ganti ke template yang lain kalau mau. Di sini bahkan ada juga template untuk akikah dan juga hitanan. Nah, sebetulnya di Canva itu kita bisa langsung ngeprint undangannya. Cuma saya belum pernah coba, jadi saya nggak tahu apakah undangannya akan diprint di perusahaan Indonesia atau di perusahaan di luar negeri. Cuma kalau ternyata dicetaknya di perusahaan luar negeri, maka biayanya akan mahal sekali. Nah, jadi mendingan kita save aja. Nah, di sini kita bisa save ke berbagai format, ke JPEG atau ke PNG, atau mungkin lebih baik ke PDF print. Tapi tentunya kalian bisa tanya dulu ke percetakan yang kalian gunakan. Kalau mau bikin kartu nama pun bisa, tinggal ketik aja business card di sini, terus pilih aja template yang kita sukai. Selain mendesain undangan dan kartu nama, Canva juga bisa kita pakai untuk bikin poster, bikin flyer, dan juga untuk bikin brosur. Untuk cara bikin poster, flyer, atau brosur, caranya sama aja dengan yang sebelumnya. Tinggal pilih template, lalu edit sesuka kita. Jadi Canva ini memang sangat membantu banget, dan bahkan kalau mau, kalian bisa mulai buka usaha jasa desain. Nanti kalau perlu mockup desainnya, bisa langsung bikin pakai Canva. Jadi udah nggak perlu pakai aplikasi lain. Untuk bikin mockup desain, kita bisa masuk ke menu Smart Mockups. Nah, terus kita bisa pilih di mana kita akan menempatkan mockup desainnya. Nah, misalkan saya ingin bikin MOOC, saya akan klik di sini, dan saya akan pilih Select. Nah, saya akan upload dulu desainnya yang tadi sudah saya buat di Canva. Terus saya pilih, lalu klik Select. Nah, di sini kita bisa juga adjust image-nya. Dan kita juga di sini bisa atur-atur alignment-nya. Terus di sini juga kita bisa flip. Nah, kalau kalian perlu bikin mockup, di sini juga banyak pilihan-pilihan lainnya, misalnya kaos, dan cara pakainya juga sama aja kayak tadi ya. Saya akan pilih desain yang sama, terus saya akan klik select. Saya akan adjust image-nya. Saya akan posisikan lebih ke atas ya, dan saya akan perkecil sedikit. Oke, perlu saya turunin lagi. Dan saya akan klik save. Nah, jadi dengan membuat mockup desain, kita bisa lihat kira-kira tampilannya seperti apa kalau nanti sudah jadi. Nah, kalau mau nagih klien yang belum bayar, kita pun bisa bikin invoice pakai Canva. Untuk bikin invoice, kita bisa cari template invoice. Nah, di sini ada beragam template invoice yang bisa kita pakai. Nah, tadi saya lupa bilang juga kalau untuk template yang ada gambar mahkotanya ini adalah template untuk akun pro. Kalau kalian nggak pakai akun pro, kalian bisa cari template yang nggak ada gambar mahkotanya. Dan pada dasarnya cara bikinnya sama aja, kita tinggal pilih template-nya, terus kita bisa edit seperlunya, terus untuk save tinggal klik tombol share di atas. Buat kalian yang perlu bikin infografik untuk diposting ke Instagram, Facebook, atau ke blog, kalian gak perlu pakai aplikasi lain yang susah dipakai, cukup pakai Canva aja. Tinggal ketik kata kunci infografik di sini, lalu pilih salah satu template infografik yang ingin kita gunakan. Tentunya, kalian pun bisa mendesain sendiri dari awal, tapi saya akan pakai template saja. Nah, di sini kita bisa langsung edit infografiknya, atau juga kita bisa ganti template kalau perlu. Nah, kalau untuk save-nya tinggal klik aja tombol share.
Selain fitur-fitur Canva yang sudah saya sebut barusan, kita juga bisa mendesain situs web sederhana dengan menggunakan Canva. Untuk bikin website, kita bisa masuk ke Create a Design. Di sini kita bisa ketik website terus pilih ini, atau kita bisa cari template dulu di sini. Nah, saya akan coba pilih template yang ini. Nah, pada intinya untuk mendesain website ini caranya sama aja ya. Kita bisa rubah teksnya, font dan stylenya juga bisa kita rubah di sini. Terus gambarnya kita bisa ganti atau kita bisa tambahkan. Nah, kalau untuk bikin link, kita bisa klik dulu di sini, terus klik tombol 3 titik ini. Nah, di sini ada pilihan untuk bikin link. Kita bisa menambahkan URL atau bisa memilih satu page yang sudah ada di sini. Nah, kalau udah tinggal klik done. Nah, setelah kita beres ngedit websitenya, supaya websitenya itu bisa diakses oleh semua orang, kita klik tombol publish website di sini. Nah, terus pastikan opsi resize mobile-nya di sini dicek, supaya websitenya itu bisa dibuka di mobile dan terlihat bagus. Nah, kalau mau menambahkan menu, kita bisa pilih with navigation. Tapi kalau tidak mau menambahkan menu, kalian bisa pilih without navigation. Saya akan pilih with navigation. Nah, terus di sini ada 3 pilihan. Kalau kalian sudah punya nama domain sendiri, kalian bisa pilih use my existing domain. Atau kalau mau beli domain baru, kalian bisa pilih opsi yang ini. Tapi kalau nggak mau pakai domain dan supaya nggak ngeluarin duit lagi, kita bisa pilih yang ini. Saya akan pilih yang free domain ini, terus klik continue. Nah, di sini kita bisa set nama URL-nya. Nama URL-nya ini tidak boleh pakai spasi dan harus huruf kecil semua. Untuk karakter selain huruf dan angka, yang boleh itu hanya dash. Di sini kita juga bisa set deskripsinya untuk keperluan SEO, dan kita juga bisa protect dengan password kalau memang mau. Saya akan biarkan aja settingannya seperti ini. Terus di sini saya tinggal klik publish. Nah, kita tunggu dulu prosesnya. Nah, websitenya sekarang sudah live, dan ini adalah alamat website baru saya. Kalau melihat langsung kita bisa klik tombol ini, tapi saya akan coba buka pakai browser incognito, dan tampilannya seperti ini. Di atas ini juga udah ada menunya, yang tadi sudah ditambahkan secara otomatis oleh Canva. Nah, jadi untuk bikin website pakai Canva itu caranya gampang banget. Nah, kalau suatu saat kita perlu take down websitenya, kita bisa klik lagi publish website, terus di sini klik unpublish website. Nah, dan akan muncul konfirmasi, dan kita klik lagi unpublish website. Nggak cuma untuk mendesain atau ngedit, Canva pun bisa membantu konten kreator untuk bekerja secara lebih teratur dan juga terorganisir. Karena di Canva tersedia fitur Content Planner. Dengan fitur Content Planner, kita bisa membuat perencanaan konten yang akan kita posting di masa depan. Di sini kita bisa pilih salah satu tanggal, terus pilih project yang sudah kita buat sebelumnya. Kita pun bisa pilih template dan edit dulu kalau mau, tapi saya akan pilih project yang sudah saya buat saja. Selanjutnya kita bisa pilih posting mau kemana, dan kita juga bisa set informasinya. Nah, selain jadwal posting, kita juga bisa atur event atau jadwal kerja lainnya dengan menggunakan Canva Content Planner. Fitur Canva Content Planner ini hanya bisa kalian akses kalau kalian sudah punya akun Canva Pro. Akun Canva Pro itu sebetulnya nggak terlalu mahal. Sebulan cuma 95.000, tapi worth it banget karena kita bisa ngedesain dan ngedit apapun sepuasnya. Untuk cloud storage-nya dikasih sebesar 1 TB. Ini udah gede banget dan kita nggak perlu ngebebanin storage di HP atau di komputer. Karena data-data kita akan disimpan dengan aman di servernya Canva. Dan kalian pun bisa daftar free trial-nya dulu aja, jadi gratis untuk coba Canva Pro selama 30 hari. Kalau ternyata nggak suka, kalian bisa batalkan akun Pro-nya sebelum 30 hari, jadi nggak usah bayar. Tapi kalau suka, kalian bisa teruskan untuk berlangganan. Link untuk coba Canva Pro selama 30 hari ada di deskripsi video ini.